kelompok 11 apa? peserta. Ini mengapa menggunakan dua device ini? Izin Pak, laptop saya suaranya nggak ada Pak kalau bicara. Oh iya, iya, iya. Jadi saya menggunakan handphone. Laptop yang lain lagi di perjalanan Pak. Oh iya, siap, siap. Silakan dibuka topinya. Ini ada sudah ada coach Agil nih. Kita lengkap ya. Udah ini ya, Pak Ketua kelompok. Siap Pak, lengkap Pak. Ya, silakan coach. Baik, terima kasih Pak Hebinullah selaku pengamat kelas yang telah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. How are you this morning? Apa kabar semuanya? I'm fine. Alhamdulillah baik Pak. Pak. Baik Pak. Oke, alhamdulillah. Baik, ketemu dengan saya Alam Syahril atau bisa dipanggil Coach Aril pada pembelajaran Latsar daring kita pada hari ini. Seperti yang kalian pahami bahwa dalam pembelajaran Latsar ini ya pembelajaran kita pelajaran per agenda. Jadi ada 4 agenda yang kalian pelajari dalam pelatihan dasar CPNS ini. Kemudian pembelajaran Latsar itu sendiri itu ada beberapa tahapan. Kalian sudah masuk ke tahapan pertama yaitu belajar mandiri melalui platform MOOC, Massive Open Online Course. Kemudian sekarang masuk ke tahapan kedua yaitu pembelajaran daring ya atau pembelajaran online dalam jaringan. Daring itu dalam jaringan kan? Ya. Di mana dalam pembelajaran daring ini itu ada 2 jenis pembelajaran yaitu pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus. Pembelajaran asinkronus itu pembelajaran daring yang dilakukan melalui tatap muka dengan tutor atau fasilitator secara virtual. Ya, sedangkan pembelajaran asinkronus itu pembelajaran daring yang tidak terjadi tatap muka ya antara peserta dan tutornya. Oke, nah untuk pembelajaran daring agenda pertama ini nanti saya akan membersamai kalian selama 3 hari. Hari ini tanggal 13, tanggal 14 dan insya Allah nanti tanggal 18 ya. Benar 18 ya? Ya. Nah, untuk pembelajaran daring kita sendiri itu untuk pembelajaran sinkronusnya dia terdiri dari 5 jam pelatihan. 1 jam pelatihan itu 45 menit. Jadi 5 kali 45 menit yang dibagi dalam 2 pertemuan. Ya, itu pertemuan pertama hari ini itu 2 jam pelatihan untuk pembelajaran sinkronus. Kemudian untuk pertemuan hari ketiga atau tanggal 18 nanti itu akan berlangsung pembelajaran sinkronusnya kurang lebih 3 jam pelatihan. Nah sisanya itu pembelajaran asinkronus di mana kalian di pembelajaran asinkronus kalian belajar secara mandiri dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh tutor. Ya, jadi kita berlangsung 3 hari. Besok itu hari kedua tidak ada pembelajaran sinkronus, tapi cuma ada pembelajaran asinkronus. Ya, nah itu sekilas tentang pembelajaran kita pada kali ini. Ya, oke. Mungkin kita tidak usah perkenalan lagi, nanti sambil jalan saja perkenalannya. Ya, oke. Tadi saya sudah memperkenalkan diri. Saya seorang Widya Iswara. Jadi Widya Iswara itu PNS yang diberikan tugas untuk mendidik, mengajar dan melatih ya di diklat-diklat ASN maupun non ASN. Oke. Nah, izin saya mulai share screen ya. Di sini ketua kelompoknya siapa ketua kelompoknya? Izin Pak, saya Pak. Oh, Muhammad Lutfi ya. Saya Mas Ya, Satria Pak. Kak Muhammad Lutfi dari mana Muhammad Lutfi? Saya dari Dinas PUPR Kabupaten Lahat Pak. Oh, dia PUPR. Oke. Pak Rahman ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Rahman. Izin Coach Aril, ini Ya, silakan Pak. saya mau mengingatkan peserta yang menggunakan 2 device untuk segera keluar salah satunya. Karena Widya Suara tidak bisa bergabung, silakan gunakan satu saja device-nya. Ya.
Izin Pak, sudah keluar Pak satunya izin dari HP Pak, karena kameranya nggak nggak jelas Pak kalau dari Pak. Gimana, Coach Aril? Mending dengar suara atau mending lihat ini gitu? Kayaknya karena tidak terlalu banyak diskusi, Pak Rahmat kayaknya lihat wajah aja deh Pak Rahmat. Oke, sekarang yang Dilia Vitaroka. Dilia Vitaroka, kenapa kamu sering mematikan kamera? Kalau kamu tidak siap mengikuti laser ini, ngundurkan diri saja ya, keluar saja. Pengamat kelas, itu diamati kelasnya, ditegur, Ya. dicatat, dan dilaporkan. Oke. Ya, kalau Ya. memang tidak mau mengikuti laser, silakan keluar, mengundurkan diri. Kita Siap. siap mengembalikan kalian itu ke Kabupaten Lahat. Ya, biar nggak usah jadi PNS. Ya, silakan pengamal menjalankan tugasnya. Terima kasih. Mohon maaf Pak Ariel, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahmat selaku manajer kelas. Jadi saya tegaskan kembali bahwa Pak Rahmat ini manajer kelas. Nanti yang akan bertanggung jawab atas keberhasilan kalian di sikap perilaku, terutama sikap perilaku ya. Ya. Dan itu persentase kelulusan itu 15% kalau tidak salah, atau 20%, saya lupa. Ya. Oke, jadi ikuti saja segala arahan yang diberikan oleh Pak Rahmat yang nanti melalui Pak Hebi selaku pengamat kelas. Jadi Pak Hebi nanti selama kalian daring ini ikut terus. Jadi siapapun tutornya dia ikut terus, dia mengamati terus ya. Oke, jadi walaupun Pak Hebi mungkin ada off cam, tapi bukan berarti dia pergi, dia masih ada di sekitar kita ya. Oke, baik. Saya lanjutkan, izin saya share screen. Bagaimana, sudah kelihatan? Oh iya, Siap. tadi saya lupa ya. Tadi saya nanya Lutfi tadi ya, Lutfi ya. Betul Lutfi ya, ketua kelompoknya Lutfi ya. Ya Pak, betul Pak. Ya, Lutfi dari PUPR Lahat ya, Lutfi ya. Oke. Ya benar Ya, Pak. Lutfi nanti tolong di akhir pembelajaran ini kan ada saya kasih nomor WA ya untuk semuanya. Tolong nanti Lutfi di japri saya nanti materi ini dan juga ada ada satu lagi format untuk tugas yang tugas terakhir akan saya kirimkan melalui Lutfi. Tolong nanti Lutfi di apa? Di share ke teman-temannya. Ke Lutfi ya. Siap ya? Baik Pak. Siap Pak. Iya, oke. Di Lahatnya di mana Lutfi? Saya Lahat kotanya Pak, Lahat, kota Lahat Pak. Oh, Kota Lahat. Di Kecamatan Lahat Pak. di pasar ya. Ya betul Pak. Oke. Karena anak saya di Lahat tinggalnya Lutfi. Oh, di mana Pak itu Pak? Di apa namanya? Belakang mall itu? Oh, arah Manggul itu Pak. Oh, ya Manggul, Manggul. Di Ngontrak di Kecamatan situ Lahat juga. dia. Ya, ngontrak dia. Ya, Ya, Kecamatan Lahat juga Pak. ya, dengan keluarganya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Lutfi. Jadi nanti Lutfi ya, tolong ya Lutfi ya. Karena saya belum belum saya save nomor-nomor kalian, jadi tidak tahu kan. Oke, dan juga untuk materi ini tolong nanti tidak usah dicatat, perhatikan saja. Saya sudah rubah menjadi PDF. Nanti saya kirimkan melalui Lutfi sebagai ketua kelompok, ya. Oke, kalian fokus saja perhatikan. Jadi kalau mencatat takutnya nanti konsentrasinya terpecah, ya. Ya, mana mau nyatat, mau dengar, mana mau lihat, gitu ya. Oke, karena di pembelajaran itu ada orang yang pembelajaran itu yang bisa seperti itu, dia sambil melakukan. Ada orang yang hanya bisa mendengar. Kalau dia mendengar, dia paham. Ada yang bisa membaca, harus membaca. Makanya saya perlu memberikan file ini supaya kalian mungkin ada yang terlewat dari penjelasan saya, kalian bisa baca ulang gitu materi ini. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Gimana, sudah kelihatan ininya? Layarnya udah kelihatan ya? Sudah Pak. Udah. Sudah jelas. Baik. Nah, jadi pembelajaran kita agenda 1, nama agendanya sikap perilaku bela negara, ya. Sikap perilaku bela negara. Nah, apa yang dibahas di pembelajaran agenda ketiga ini? Jadi pembelajaran kita ini agenda 3, agenda 1. Pembelajaran kita per agenda ini itu bukan hanya di daring. Nanti di klasikal juga ada pembelajarannya per agenda. Nah, gitu ya. Jadi maksud saya
yang dibahas di agenda 1 baik di waktu saat kalian membaca modul, pada saat kalian belajar daring maupun pada saat klasikal nanti. Kalian nanti akan ke sini klasikal ya setelah melakukan aktualisasi. Nah, apa yang diharapkan dari agenda ini? Jadi agenda ini lebih kepada meningkatkan kembali. Saya lebih cenderung mengatakan meningkatkan kembali. Kalau membekali, sepertinya kalian sudah ada bekal karena substansi dari pembelajaran kita ini sebenarnya sudah kalian pelajari pada saat sekolah, mungkin dari SD, SMP, SMA sampai dengan mungkin ada yang sudah di perguruan tinggi gitu ya. Baik dia kuliah D3 maupun ada juga yang mungkin di sini ada juga yang sudah S1 ya. S1 mungkin kan, tapi ikut formasi kemudian ikut D3. Jadi, nah saya lebih suka mengatakan bahwa meningkatkan kembali atau menumbuh kembangkan kembali ya. Apa yang mau ditingkatkan dari pembelajaran agenda 1 itu yaitu pemahaman kalian tentang wawasan kebangsaan dan bagaimana kalian memaknai nilai-nilai bela negara. Oke, ya jadi itu. Jadi intinya ya pembelajaran kita ini bercerita tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya, dalam menghadapi isu kontemporer, makanya ada mata pelatihan isu kontemporer di agenda ketiga ini. Ya, oke. Untuk Lutfi enggak apa-apa Lutfi, saya izinkan nggak usah pakai background kalau misalnya ya. Jadi kelihatan kamu tuh kayak berada di planet astral gitu ya, kayak Iya, di Pak. planet lain. Iya, ya mungkin pencahayaannya nggak apa-apa. Saya Iya, juga ada nih di mengkilat saya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Saya nggak usah pakai background. Saya izinkan. Ya, iya. oke. Jadi kenapa isu kontemporer ini masuk ke agenda 1? Karena isu kontemporer ini isu-isu secara global yang akan kita hadapi, yang akan kalian hadapi sehubungan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini yang diharapkan. Ini gambaran dari agenda ke 1 ini. Ya. Jadi bagaimana menumbuh kembangkan pemahaman kalian tentang wawasan kebangsaan, bagaimana menanamkan nilai-nilai bela negara. Ya. Oke, baik. Apa yang diharapkan? Jadi pembelajaran kita ini yang diharapkan itu bahwa kalian nanti itu bisa ya memaknai nilai-nilai bela negara ini dan yang terpenting adalah kalian sebagai seorang aparatur sipil negara itu dapat menunjukkan sikap perilaku bela negara. Bagaimana kalian menunjukkan sikap perilaku bela negara? Ya, nilai-nilai bela negara yang ada di dalam diri kalian sebagai seorang PNS ya dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai pelayan masyarakat ya. PNS itu bagian dari ASN. ASN kan ada 2 ya, ada PNS dan ada P3K. Nah, jadi PNS ini punya tiga tugasnya, 3 peran dan fungsi. Yang pertama sebagai perekat pemersatu bangsa, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, jadi ketika kita menjalankan 3 fungsi ini, terutama sebagai pelayan publik atau pelayan masyarakat, kita sebagai seorang pegawai negeri sipil harus bisa menunjukkan sikap bela negara dalam diri kita. Nah, itu ya, itu hasil belajar. Jadi hasil belajar kita ini tidak serta-merta langsung kelihatan. Jadi tidak serta-merta setelah belajar langsung kelihatan. Itu memerlukan proses. Jadi 3 hari saja untuk daring tidak cukup. Ya, jadi kalian terus belajar ini sampai nanti kalian bisa menunjukkan bahwa kalian punya nilai-nilai bela negara. Ya, dan ini nilai-nilai bela negara ini bersifat aplikatif, artinya kalian tetap tanamkan, tetap tunjukkan, wujudkan nilai bela negara ini selama kalian menjadi pegawai negeri sipil. Nah, gitu Pak Sumaryanti. Ya, jadi bukan karena sudah selesai latsar, enggak lagi lah saya mau menerapkan nilai-nilai bela negara ini, bukan begitu. Ya, oke. Baik, nah itu hasil belajar yang diharapkan. Makanya kata saya tadi itu tidak bisa serta-merta bukan kayak mie instan. Ya, direbus sedikit jadi gitu. Ya, bukan instan, dia memerlukan proses, ya. Nah, apa yang diharapkan itu nanti kalian bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara. Nah, ini ya, sikap perilaku bela negara.
sikap perilaku bela negara ini itu nanti akan kalian tunjukkan di rencana aksi bela negara. Jadi pembelajaran kita agenda 1 ya, yang daring ini itu produknya adalah kalian bisa menunjukkan rencana aksi bela negara. Itu yang saya bilang ke Lutfi tadi ya, Lutfi ya, nanti saya kasih formatnya, jadi kalian tinggal mengisi saja gitu ya. Pasti isinya dari format rencana aksi bela negara itu gitu ya. Oke, nanti saya ajari cara mengisikannya di akhir pembelajaran ini. Oke, nah jadi kalian bisa menunjukkan rencana aksi bela negara ini. Kalian bisa menunjukkan rencana aksi bela negara ini. Nanti akan kelihatan dari rencana aksi bela negara, nanti akan kelihatan bagaimana sikap perilaku kalian. Dan ini namanya rencana. Tentu saja rencana ini ada penerapannya, ya. Ya kan? Ada penerapannya. Penerapannya kapan? Penerapannya itu nanti ketika kalian melakukan aktualisasi di masa habituasi. Jadi nanti ketika kalian melakukan aktualisasi, kalian juga akan melakukan aksi bela negara yang sudah kalian susun di RABN ini, di rencana ini. Nah, gitu ya. Oke, kenapa? Nanti ini termasuk bagian dari sikap perilaku. Di mana sikap perilaku tadi saya katakan itu persentase kelulusannya ya dari kompetensi yang diharapkan dari peserta latsar ini 1 dari 4 kompetensi. Ya. Oke, jadi 1 dari 4 kompetensi yang penentu kelulusan kejelasaan itu adalah sikap perilaku, termasuk sikap perilaku bela negara. Itu ya. Jadi inilah produk dari pembelajaran kita. Ini produk dari pembelajaran kita. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, materi pokok untuk agenda ke-1 ini itu dibagi 3. Di mana 3 bagian ini itu semuanya ada dalam mata pelatihan. Jadi ada 3 materi pokok dibagi dalam mata pelatihan. Jadi berdasarkan 3 materi pokok ini, maka ada 3 mata pelatihan di agenda pertama ini. Ya, yang pertama wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer, kemudian kesiapsiagaan bela negara. Ya, nah jadi ini 3 mata pelatihan yang ada di agenda 1. Ya, oke. Nah masing-masing mata pelatihan itu ada modulnya. Nah, kita ambil sini. Jadi ini modulnya. Ini modul 1 ini materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Modul 2 berbicara tentang analisis isu kontemporer. Modul 3 berbicara kesiapsiagaan bela negara. Kalian sudah baca modulnya belum? Sudah tahu modulnya ya? Sudah MAOC kan kalian kan? Sudah belajar melalui MAOC kan? Belum? Sudah ya? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah di situ ada modulnya ya Dewi ya? Ada modulnya kan Wi? Iya, Pak. Ada. Nah itu, oke. Artinya sudah. Artinya kalian sudah, ya. Artinya kalian sudah paham, bukan sudah paham ya, sudah mengetahui aja gitu ya. Karena paham belum tentu juga tahu. Kita belum tahu pemahamannya kan. Nanti di evaluasi akademik akan kelihatan. Ya, jadi ini ada 3 modul. 3 modul ini yang menggambarkan 3 mata pelatihan yang ada di sini. Baik, kita langsung masuk ke wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang wawasan kebangsaan, kalau kita lihat dari asal katanya, ya asal katanya itu wawasan, mawas ya, mawas atau mawas gitu ya. Jadi mawas itu apa ya? Melihat, mengamati. Itu kan biasanya kita kan awas gitu ya. Biasanya kita kalau misalnya ada misalnya kita jalan ada kendaraan lewat, awas gitu biasanya kan artinya mawas, jadi matanya mawas gitu ya. Matanya melihat atau mengamati ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan makna kata mawas tersebut, wawasan kebangsaan ini lebih kepada bagaimana kita selaku warga negara itu memandang, bagaimana kita memandang ya bangsa kita, bangsa Indonesia ini sebagai satu kesatuan. Ya, jadi bagaimana kita memandang bangsa kita ini sebagai bangsa satu kesatuan, ya. Dan juga bagaimana kita sebagai warga negara itu memiliki kesadaran
terhadap bagaimana penyelenggaraan dari negara kita ini. Nah, itu lebih kepada sikap ya, bagaimana kita melihat, bagaimana kita memandang, bagaimana menurut kita lebih kepada konsepsi bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia itu seperti apa, gitu. Ya, bahwa negara kita ini berdaulat, bersatu, kayak di pembukaan itu kan, ada yang apa? Berdaulat, bersatu, adil dan makmur, gitu ya. Iya, itu. Oke, nah itu yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu sendiri itu ada 4 konsensus dasar yang mendasari kita, melihat atau memandang kedaulatan bangsa Indonesia itu. Ada 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila. Ya, jadi Pancasila ini sebagai dasar negara, sebagai filosofi negara, sebagai pandangan hidup kita sebagai warga Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Ya, oke. Jadi tidak ada lagi dasar-dasar negara yang lain. Negara kita cuma ada satu dasar negara, pedoman kita berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Oke. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Yang kedua itu Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini merupakan pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara. Ya. Ini merupakan pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, itu yang kedua. Jadi di mana kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini, kehidupan kita itu didasarkan pada pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar ya 1945. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga itu konsensus dasarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, di mana Bhinneka Tunggal Ika ini menceritakan atau berbicara tentang bagaimana karakter bangsa Indonesia itu. Jadi bangsa Indonesia itu walaupun dia terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, adat istiadat dan sebagainya, tapi dia tetap bersatu. Ya. Jadi kita tidak menjadikan perbedaan itu sebagai suatu perpecahan atau suatu pemecah belah bangsa, tetapi kita menjadikan perbedaan itu sebagai pemersatu bangsa. Nah, itu makanya cara memandang kita bahwa cara memandang kita bahwa Indonesia itu disatukan oleh beragam suku-suku, ya kan? Ya, kan banyak suku bangsa kita ini kan, apa saja coba? Apa saja? Ada Sunda, Jawa, Batak, Ambon, Minang, dan banyak lagi yang lainnya gitu. Iya, itu kata Bang Roma Irama. Betul itu ya. Jadi walaupun kita jangan kita jadikan perpecahan. Oh, kamu orang Minang gitu. Oh, saya orang Palembang, orang Minang. Kita enggak seide, kita enggak bisa berteman. Bukan seperti itu ya. Oke, tapi kita bisa saling pelajari. Ya, orang Palembang selain gemar pempek, dia juga gemar makan rendang misalnya. Orang Minang sebaliknya. Selain gemar makan rendang, sanjay, dia juga senang makan pempek. Nah, itu artinya pemersatu. Ya. Oke, jadi kita tidak terblok, tidak terdikotomi istilahnya, tidak terpecah-pecah, tidak terkelompok-kelompok, ya. Oke, kemudian yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia ini memandang negara kita sebagai negara satu kesatuan. Tidak ada lagi negara dalam negara, tidak ada negara dalam negara. Ya, tidak ada misalnya negara Sumatera Selatan atau negara Bangka Belitung atau negara Sumatera Barat, negara Papua, tidak ada. Jadi kita ini sebagai satu kesatuan. Kalau tadi ya budaya di Bhinneka Tunggal Ika misalnya, keragaman suku budaya dan sebagainya itu mempersatukan, di konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia ini salah satunya adalah negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Jangan kita katakan bahwa negara Indonesia ini
terdiri dari pulau-pulau dipisahkan oleh lautan. Kalau dipisahkan ya tidak lagi satu kesatuan dia, tapi disatukan oleh lautan. Ya gitu. Ya, gitu. Jadi cara pandang kita sebagai satu kesatuan, jangan terblok-blok gitu. Ya, nah itu 4 konsensus ya dasar dari berbangsa dan bernegara. Baik, so far you have any question? Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Belum, Pak. No, belum ya? Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nilai-nilai bela negara. Kita lanjutkan ke nilai-nilai bela negara, ya. Oke. Nah, kata bela negara, ya, kata bela negara itu kalau dulu itu konotasinya kepada bagaimana para pejuang itu merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, gitu ya. Bagaimana dia membela negaranya, bagaimana dia mempertahankan tanah air kita ini. Nah, itu di pejuang. Artinya nilai bela negara pada saat pejuang itu bagaimana mengusir penjajah, bagaimana mengusir negara yang menjajah kita, yang merebut wilayah kita, merebut tanah kita. Nah, tetapi karena sekarang di masa kemerdekaan, yang kita tetap menanamkan nilai-nilai bela negara, tapi pada konteksnya bukan kepada bagaimana mengusir penjajah, bagaimana kita merebut kemerdekaan, tapi lebih kepada bagaimana kita mempertahankan, ya, bagaimana kita mempertahankan kedaulatan negara kita. Jadi yang kita ambil itu tekad, sikap dan perilaku serta tindakan, ya. Jadi tekad bela negara itu bermakna tekad, sikap, perilaku dan perilaku serta tindakan kita selaku warga negara itu, ya, itu dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara. Jadi lebih kepada bagaimana tekad kita, bagaimana sikap perilaku kita, serta bagaimana tindakan kita dalam menjaga kedaulatan negara kita, dalam menjaga keutuhan wilayah, dan dalam menjaga keselamatan bangsa dan negara. Nah, itu yang dimaksud dengan bela negara. Jadi bukan berarti ini kita belajar bela negara, ini kita mau perang gitu. Bukan seperti itu. Jadi kita sebagai warga negara itu yang kita ambil itu tekad, sikap, perilaku dan tindakan kita itu. Ya. Oke. Nah, itu pengertian dari nilai bela negara. Ya, pengertian dari nilai bela negara. Nah, jadi di sini kita lihat ada dasar filosofisnya, pada tanggal 19 Desember 48, ya, di mana terbentuknya pemerintahan daerah. Ini semacam sejarah saja ya, sejarah saja. Kemudian penetapan Hari Bela Negara tersebut yang mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara, ya. Oke, jadi yang didasar, jadi sikap perilaku kita, tekad, sikap dan perilaku serta tindakan kita dalam menjaga kedaulatan, menjaga kesatuan, menjaga keselamatan itu didasarkan pada pada dua ini, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Itu dasar kita dalam bela negara ini, ya, dalam penyelenggaraan atau dalam menumbuh kembangkan sikap bela negara ini. Oke, itu ya. Baik. Nah, nilai bela negara ini itu terdiri dari 5 nilai, ya. Jadi ada 5 nilai dasar dari bela negara. Nah, ya. Jadi ada 5 nilai dasar bela negara. Ada 5 nilai dasar bela negara. Dan yang ini yang harus kita miliki, yang harus kita tanamkan. 5 dasar bela negara ini yang harus kita tanamkan, ya. Oke. Yang pertama itu cinta tanah air. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita mencintai tanah air kita, ya, bahwa kita mencintai tanah air kita, ya. Begitu beragamnya suku, begitu indahnya pemandangan gitu ya, di negara kita ini, ya, gitu. Dan juga ada beberapa yang hanya ada di Indonesia dan kita wajib, ya, wajib mencintai itu.
Ya, oke. Apa contohnya? Contoh yang hanya ada di Indonesia, misalnya komodo. Kan negara lain tidak punya tuh komodo, ya kan? Iya, komodo. Kemudian Danau Toba itu merupakan danau vulkanik yang terbesar di dunia. Itu yang harus kita bangga, ya. Raja Ampat itu pulau-pulau kecil yang berdekatan, yang begitu indahnya yang hanya ada di Indonesia, seperti itu. Ya, nah itu yang harus selalu kita tumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada tanah tanah air. Kemudian yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Nah, kita juga harus menunjukkan ya bentuk kecintaan kita terhadap tanah air itu bahwa kita memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Artinya, terhadap penyelenggaraan negara ini kita harus peduli. Kita harus peduli, apalagi kita sebagai seorang pegawai negeri sipil. Kita termasuk penyelenggara pemerintahan, ya. Oke, kita termasuk penyelenggara pemerintahan pegawai negeri sipil ini. ASN lebih tepat, ASN juga, P3K juga. Jadi ASN, kita bilang umum saja ASN. Jadi kita sebagai seorang ASN, nah kita sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, kita harus memiliki kesadaran bagaimana berbangsa dan bernegara. Ini lebih kepada kita menunjukkan kepedulian, kita tidak menunjukkan sikap apatis, tidak menunjukkan sikap cuek terhadap bangsa dan negara kita. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Tadi saya katakan bahwa dasar dari negara itu adalah Pancasila. Di Wasbang tadi konsensus dasarnya adalah salah satunya Pancasila. Tadi Pancasila itu merupakan salah satu-satunya ideologi kita. Nah, kita harus setia. Ketika ada misalnya ajakan dari kelompok-kelompok tertentu yang mengajak kita untuk mengubah Pancasila ini dengan ideologi yang lain, ya kita menolak. Oke, karena di undang-undang kita bahwa undang-undang dasar kita bahwa kita hanya ada satu ideologi. Oke, ya. Jadi kita harus pertunjukkan bahwa kita setia kepada Pancasila. Bagaimana caranya? Ya nanti yang kelima ini nanti akan saya jelaskan indikator-indikatornya ya. Ini baru ke nilainya dulu. Selanjutnya yang keempat itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, ya. Oke. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita berkorban di sini bisa dalam waktu, ya nanti di indikatornya ada, bisa dalam waktu, bisa dalam pikiran, bisa dalam tenaga, ya, atau hal-hal lainnya, atau juga bersifat materi, ya, untuk bangsa dan negara. Kita harus menunjukkan bahwa kita rela berkorban, ya. Jadi apalagi kita yang kalau sebagai ASN ini ya, sebagai ASN, jangan mentang-mentang disuruh tugas, misalnya Lutfi ini ya, nanti Lutfi kata atasannya, coba Lutfi nanti kita survei ya bagaimana di pembangunan jalan misalnya di daerah Tanjung Sakti misalnya, yang begitu jauh juga dari lahan ya Lutfi ya misalnya, ya gitu ya. Nah, jadi lu harus siap, jangan jauh nian bos Tanjung Sakti itu bos. Ada duit minyaknya tidak? Gitu ya. Atau misalnya seharian capek untuk beli minum makan ya udah. Itu. Kesampingkan dulu yang itu. Berarti kita bekerja dulu sesuai dengan tupoksi kita. Kalau misalnya Lutfi di mana ditempatkan? Kalau misalnya di bidang jala, bina marga, Saya bidang tata ruang, Pak. oh, tata ruang ya. Oh, lebih ke tata ruangnya bukan ke jalan jembatan ya. Yang saya contohkan tadi jalan jembatan ya. Ya, yang seperti itu. Nah, ya, itu contoh bagaimana kita menunjukkan bahwa kita rela berkorban. Dan yang kelima itu kemampuan awal bela negara. Ya, tadi kan bela negara tadi kan ada tiga yang harus kita jaga itu ya. Apa tadi? Kedaulatan, kesatuan, dan keselamatan. Nah, maksudnya di keselamatan, untuk menjaga keselamatan kita, maka kita harus punya kemampuan awal bela negara. Kita harus siap ketika terjadi misalnya ancaman atau serangan dari luar terhadap negara kita. Nah, kita harus siap untuk membela. Oleh karena itu, karena kita harus selalu siap, kita harus memiliki kemampuan awal bela negara. Apa? Ini bukan berarti kemampuan awal bela negara. Ini bukan berarti kita harus wamil, gitu ya, atau kita harus ikut apa ya namanya, ya wamil lah ya, wajib militer ya. Nah,
Ini kalau kita di Indonesia lebih maknanya itu lebih kepada bagaimana kita selaku warga negara itu mempersiapkan diri. Nah, itu yang dimaksud dengan kemampuan awal mempersiapkan diri ketika terjadi serangan dari luar. Gitu ya. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi ke depan kan. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Nah, masing-masing dari 5 nilai dasar bela negara ini itu ada indikator-indikatornya. Nah, ini indikator-indikatornya. Ya, yang pertama cinta tanah air. Nah, cinta tanah air. Nah, jadi kita indikatornya itu pertama kita harus menjaga tanah dan pekarangan. Ya, harus kita jaga tanah ini. Ya, jangan sampai direbut, jangan sampai rusak gitu. Gitu ya. Iya. Oke. Kemudian yang kedua, kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menunjukkan kebanggaan kita ya sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, kita menjaga nama baik bangsa dan negara. Ya, ketika ada poin-poin negatif tentang negara kita tetap jaga nama baik negara kita. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Kemudian memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Dan misalnya bangga menggunakan hasil produk bangsa dan negara. Nah, ini indikator-indikatornya. Nah, masing-masing indikator ini bisa kita wujudkan dalam aksi nyata, dalam kegiatan nyata sehari-hari. Ya. Contohnya ketika kita mewujudkan indikator menjaga tanah dan pekarangan, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya ketika ada ada program misalnya penanaman pohon untuk mencegah erosi, mencegah tanah longsor, ya kita ikut. Nah, atau kita berperan serta. Atau yang lebih sederhana lagi untuk menjaga supaya tanah pekarangan kini tidak rusak, membuang sampah misalnya. Ya. Jadi sampah tidak kita buang sembarangan. Gitu. Buanglah, kita buang sampah pada tempatnya. Apalagi ini kalau di sini saya yakin ya ada orang ini juga ya sanitarian ya, Kesling ada di sini yang kesehatan lingkungan. Nah, gitu. Jadi kalau orang kesehatan lingkungan biasanya itu yang Ada, lebih Pak. berjaga. Nah, dilila ya. Nah, gitu ya. Iya, misalnya kita membuang sampah, kita tahu, oh ini sampah ini misalnya ini termasuk sampah organik, ini non organik, atau hubungannya misalnya kalau dilila ini sampah medis, dilila ditempatkan di mana? Puskesmas, Pak. Oh, puskesmas ya, di mana puskesmas mana dilila? Pagar Jati, Pak. Oh, Pagar Jati, banyak kayu jati sana ya. Itu dijadikan pagar. Oke. Nah misalnya, dilihat sebagai sanitarian, ya kualifikasi sanitarian dan juga hubungannya dengan bela negara dalam menjaga pekarangan. Wah, saya harus ini nih, saya harus bisa memberikan contoh, harus bisa mengedukasi nih, misalnya petugas-petugas yang ada di puskesmas ini, bagaimana memindahkan sampah medis dan non medis, atau gitu ya. Ya, itu temuan kemarin itu yang angkatan 2 bimbingan saya, angkatan 1 kemarin itu. Ada itu aktualisasinya tentang memberikan sosialisasi atau edukasi kepada petugas tentang pemindahan pemilahan sampah medis dan non medis. Bisa dijadikan aktualisasi itu. Ya, nah, ada masuk nilai bela negaranya itu. Ya, jadi dia diangkatnya itu karena katanya kadang-kadang masih tercampur, coach katanya sampahnya itu. Saya lihat masih tercampur. Ternyata kepatuhan petugasnya itu belum tinggi katanya. Jadi saya rasa perlu untuk memberikan edukasi atau semacam sosialisasi lah kepada petugas bahwa perlunya kita memindahkan sampah, memilah sampah medis dan non medis seperti itu. Supaya nanti, malah dia bilang ada kejadian apa ya katanya, petugasnya tertusuk jarum suntik katanya karena tidak dipisahkan itu, dan itu bahaya coach katanya, dia cerita bahaya itu katanya. Ya kalau kita tidak tahu jarum suntik itu kan mungkin, makanya orang suntik aja sekali pakai dibuang kan, itu kan takut nanti ada tertular kan. Nah, itu oke, jadi itu termasuk ya, termasuk. Ini jadi yang nilai-nilai ini, indikator ini bisa kita wujudkan dalam aksi nyata kita.
bisa wujudkan dalam aksi nyata kita. Apa yang akan kita lakukan? Ya, ketika kita bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia misalnya, atau ketika kita bisa jadi, ya, wah saya orang Palembang nih, misalnya, oh saya orang Palembang nih, orang Palembang itu terkenal dengan masakan Palembang itu terkenal dengan pempek. Oh saya senang sekali tuh makan pempek. Dan saya bangsa bangga dengan produk lokal, makan khas Palembang. Itu sudah termasuk nilai bela negara. Ya, itu yang maksud saya yang sekecil-kecil aksi nyatanya. Ya, mungkin sebentar saya langsung saja mungkin yang berhubungan dengan RABN tadi. Jadi nanti kalian akan membuat seperti ini. Ya, sebentar. Saya skip dulu. Nanti kita lanjut, kita ulang lagi. Ya, nanti akan membuat seperti ini nih. Nah, ini yang saya bilang ke Lutfi tadi. Nanti formatnya saya kasih nanti. Nah ini. Nah, ini sekilas ya. Nanti kalian akan membuat seperti ini yang di produk akhir dari pembelajaran kita itu. Nah, ini ya. Nah, jadi membuat ini ya. Jadi ini nilai bela negaranya ada 5, Kemudian masing-masing negara itu ada indikator-indikatornya. Ini saya contohkan ambil 2 karena minimal 2. Boleh lebih, mau ambil semua ada apa-apa. Nah, masing-masing indikator itu ada aksi nyatanya. Tadi, misalnya indikator kita ambil, oh saya mau mengambil indikator yang pertama tadi apa? Menjaga tanah dan pekarangan. Oh yang simpel saja. Yang satu kegiatan saya misalnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Itu kan sederhana-sederhana saja. Oh yang kedua yang akan saya lakukan misalnya rajin atau memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam apa misalnya menanam bunga atau apa menanam yang bersifat apa bersifat konsumtif ya tanam cabai misalnya atau nanam tomat itu termasuk aksi nyata yang saya maksudkan itu ya karena tadi karena dengan dia tanaman kan tanah itu kan akan menjadi subur gitu kan tidak longsor gitu ya juga dengan membuang sampah sembarangan kalau kita buang dengan tidak membuang sampah sembarangan maka tanah juga akan terlindungi seperti itu. Oh, saya mau ngambil indikator yang kedua, yang 2 ini saya mau ambil yang terakhir tadi misalnya, yang bangga tadi. Apa yang bisa kamu lakukan aksi ini? Oh, yang pertama saya ini senang minum jamu. Maka, oh yang pertama, oke, gemar minum jamu sebagai minuman tradisional Indonesia misalnya. Oh, saya yang kedua misalnya Lutfi misalnya. Oh, saya ransel saya itu menggunakan buatan Indonesia. Misalnya menggunakan atau memakai tas produksi Indonesia ranselnya. Ya. Atau cewek-cewek senang. Oh, saya kalau membeli tas untuk bepergian atau apa itu, lebih senang tas buatan Indonesia. Saya tidak mau beli yang tas-tas yang apa itu yang branded itu. Kremes ya, tas kremes ya namanya. Apa ya itu? Ya kan? Ada kan tas kremes itu kan? Itu. Atau Balenciaga. Wah, ya. Oke. Oke. Padahal alasannya karena tidak kasih duit ya, dak. Tapi enggak gitu. Alasan utamanya adalah karena cinta tanah air tadi. Itu kan bukan buat Indonesia ya. Ya. Tapi walaupun ada duit jangan beli juga gitu ya. Gunakan untuk yang lain. Oke, itu ya. Nah, ini nanti yang akan kalian buat sebagai produk dari pembelajaran kita di sikap perilaku bela negara ini, agenda 1 ini. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan dengan tadi nilai kedua apa? Ada yang masih ingat nilai kedua? Yang pertama tadi kan cinta tanah air kan? Yang kedua tadi apa? Sadar berbangsa dan bernegara, Pak. Oke, bagus. Sadar berbangsa dan bernegara. Ntar. Ini materi kita ini agak banyak ya, jadi waktunya 2 jam sebenarnya 2 menit kurang ini waktunya ini. Kita kebut-kebutkan saja ya. Ya. Nanti kalian tonton saja siaran tundanya nanti. Ya, ibarat bola itu ya Lutfi ya. Ada siaran tundanya. Iya. Kalau sekarang kan lagi live gitu. Nanti ada siaran tundanya. Oke.
baik. Ya, yang kedua tadi apa? Tadi sadar berbangsa dan bernegara ya. Nah, ini indikator-indikatornya. Ini indikator-indikatornya. Nah, ketika kalian misalnya berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan atau profesi, nah itu sudah menandakan bahwa kalian mewujudkan nilai bela negara yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Tapi jangan politik ya, jangan politik. Ini untuk masyarakat umum yang politik ini. Kalau kita selaku aparatur sipil negara itu tidak terlibat ke partai politik, ya. Tapi politik bisa di sini bisa juga termasuk berpolitik ya. Tapi bukan anggota partai politik. Nah, jadi ya, jangan masuk ke organisasi politik. Termasuk masuk partai politik, namanya kan? Iya. Oke. Misalnya ketika misalnya si Prima sebagai apa Prima? Rekam medis terampil, Coach. Oke, rekam medis terampil ya Prima ya. eh Kalau perawat itu kan ada PPI ya, atau PPNI apa namanya? Kalau dokter itu kan ada ID, bidan ada IB. Kalau perekam medis apa namanya? Namanya Pormiki, Coach namanya. Oh, Permiki ya. Pormiki. Pormiki Nah, Prima sudah gabung ke Pormiki. Alhamdulillah sudah, Coach. Nah, itu masukkan nanti itu sebagai salah satu perwujudan ini berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi. Nah, gitu. Ya. Ada yang gizi di sini. Siapa yang gizi? Ada enggak yang gizi? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Nur bidan ya Nur ya? Mana Nur tadi? Ada Nur di sini, Nur. Bidan Nur ya? Nur. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada nama Nur ya. Sini yang bidan nih. Siapa? Oh, gizi ada tuh. Dewi bisa. Oh, gigi Dewi ya? Gini Pak, Dewi, terampil. terapis gigi dan mulut. Oh ya, oke. Nah, jadi misalnya Dewi terapis gigi dan mulut. Oh ya, sebentar. Saya baru ingat. Ini saya potong sedikit. Dewi sudah gabung belum ke Google Classroom? Maaf Pak, izin Pak, kenapa Pak? Sudah gabung belum ke Google Classroom? Google Classroom udah Pak. Kok kemarin saya mau masukkan namanya enggak ada tuh? Ada Pak. Enggak, ya jadi coba kamu bisa di Google Classroom, nanti ada enggak nama kamu? Saya bingung cari ada 10 yang saya masukkan itu. Kok saya bingung kok enggak ada nama Dewi ya? Oke. Ya udah. Ya, nanti tolong dicek nanti Dewi ya. Baik Pak. Dan ini ada semua nama kamu yang tugas-tugas yang saya masukkan nama-namanya di Google Classroom itu kan ada nama-nama peserta kan harus saya masukkan yang harus mengerjakan tugas ini, ya. Oke, nanti Pak. kamu enggak punya tempat untuk mengumpulkan tugas kalau enggak ada itu, ya. Oke. Pak, nanti dicek lagi Pak. Ya, Dewi misalnya terapis gigi dan mulut, itu kan ada organisasi profesinya juga, ya. Atau misalnya organisasi kemasyarakatan, misalnya organisasi kemasyarakatan, ya, oke. Si perawat ada di sini ya. Siapa perawat di sini? Asep ya, mana Asep? Asep, ada Asep. Siapa ada Pak? Asep kalau masuk belum Asep? Organisasi kamu apa namanya Asep? PPNI Pak. Asep di mana kau Asep ditempatkan Asep? Di Kikim Pak. Kikim Timur. Puskesmas Timur. Bumi Lampung. Oh, ke Kim Timur ya. Ya, Kikim Timur itu yang arah ke Empat Lawang apa ke Lahat? ke arah Musirawas Pak. Tembusannya. Musirawas, Linggau. Iya, maksud saya ke lebih dekat ke Lahat apa ke Empat Lawang, perbatasan Empat Lawang. Itu Kikim apa itu? Lebih dekat ke Empat Lawang Pak. Oh, gitu. Ya, kalau mau ke Lahat 2 jam Pak. Ke kota Oh, Lahat. ya. Oh ya, lebih dekat ke Lahat, ke Empat Lawang. Kikim Timur namanya ya. Ya Pak. Jadi kau ini orang Turki ya. Palembang Pak. Turki lah. Turki kan turunan Kikim. Benar. Iya. Kalau ditanya mana kau orang Turki gitu, turunan Kikim kan.
Iya. Oke, nah Asep masuk kan, jadi ya masuk ke sini. Atau si Asep di lingkungannya di Kikim itu masih ada, misal ada Karang Taruna, Asep ikut Karang Taruna, itu termasuk penerapan dari indikator nilai bela negara, sadar berbangsa dan bernegara. Ini ada beberapa. Contohnya menjalankan hak dan kewajiban. Apa sih kewajiban kita sebagai warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan? Oh, misalnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, kita sebagai warga negara ini taat membayar pajak. Nah, ketika Asep misalnya membayarkan pajak kendaraan bermotor, nah Asep sudah melaksanakan atau mewujudkan ya itu nilai bela negara, menjalankan kewajibannya sebagai warga negara gitu. Ketika Asep misalnya mengendari motor pakai helm, itu juga termasuk ya. Atau ketika misalnya bawa mobil menggunakan safety belt, juga termasuk gitu ya. Oke, dan seterusnya. Nanti bisa kalian telaah sendiri, maksudnya cari sendiri contoh-contohnya ya. Oke, baik, kita lanjutkan yang ketiga apa nilai yang ketiga, yaitu sebagai Pancasila. Tadi dikatakan bahwa Pancasila itu sebagai ideologi bangsa ya, sebagai ideologi bangsa. Nah, jadi sebagai ideologi bangsa ya, maka kehidupan kita berbangsa dan bernegara didasarkan pada itu ya. Itu artinya didasarkan pada sila-sila yang tergantung dalam Pancasila. Oleh karena itu indikatornya ada, kita harus paham, kita harus mengamalkan, ya, kemudian mengembangkan, kita harus yakin dan percaya, dan kita harus menjadikan Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa. Oke, nah ini yang bagaimana contoh penerapannya? Misalnya ketika kalian mengamalkan nilai-nilai Pancasila, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila itu ada 5 dasar, ada 5 nilai. Ya kan? Ada ketuhanan, kemanusiaan, apalagi kerakyatan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Ya kan? Kerakyatan dan keadilan. Oke. Misalnya Nabila, mana Nabila? Mana Nabila? Ada Nabila? Ya, Nabila? ya Pak. Nabila dari mana Nabila? Dari RSUD, Pak. RSUD mana? Kan banyak RSUD. RSUD Lahat, Pak. Oh, RSUD Lahat. Saya kira RSUD Mareni, mau RSUD Lingga. Oke. Ya, Nabila dari RSUD sebagai bidan ya. Iya, Pak. Nah, jadi misalnya ketika Nabila misalnya membantu atau membantu ibu membantu persalinan ibu misalnya ibu hamil ya namanya ya, membantu persalinan ibu Iya. hamil. Nah, maka Nabila sudah menerapkan ini sebenarnya, mengamalkan nilai Pancasila, yaitu nilai apa? Nilai kemanusiaan. Nah, itu contohnya. Ya. Oke, ketika Nabila misalnya memberikan apalagi misalnya, memberikan edukasi kepada ibu hamil misalnya, atau kepada pasien yang berobat ke rumah sakit itu pentingnya USG misalnya. Nah, maka juga mengamalkan nilai ini, nilai Pancasila, yaitu nilai kemanusiaan. Seperti itu, ya. Oke. Asep, misalnya mana Asep tadi? Asep ya. Nah, Asep misalnya setiap Asep Islam kan, Muslim kan, namanya Muhammad ya pasti Muslim. Iya, Pak. Iya. Nah, ketika Asep misalnya taat mengerjakan sholat fardu 5 waktu sehari semalam gitu, ya. Oke, begitu azan ke masjid sholat. Nah, itu termasuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Nilai mana? Nilai ketuhanan. Iya. Apalagi nanti pada saat bulan Ramadan kan banyak itu yang bisa diwujudkan di situ kan, ya kan? Ya, melaksanakan puasa gitu kan, ya, atau misalnya ketika kita berbagi takjil gitu, ya seperti itu. Ya, baik. Kemudian nilai yang keempat ya, nilai keempat adalah rela berkorban. Nah ini yang saya katakan tadi, yang saya contohkan tadi, si Lutfi tadi misalnya. Oke, ini bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran. Misalnya Lutfi tadi ikut dalam survei misalnya, tapi Lutfi di tata ruang ya, bukan di jalan jembatan ya. Oke, ya. Atau si ini misalnya siapa lagi yang bidan sini ya? Cuma satu orang bidan ya.
dia mana dia? Dia sebagai apa dia? Terapis gigi dan mulut terampil, Pak. Di mana itu? Di Puskesmas Pagar Gunung. Oh, gimana kamu keluar? Kan gunung semua itu. Kan dipagari gunung puskesmas. Iya, Pak. Iya ya. Oh. Jadi rata-rata pencinta alam ya ke situ ya. Harus naik gunung dulu gitu ya. Iya, Pak. Iya, bener ya. Ya, Pak Gun ya. Iya. Oke. Nah, jadi misalnya ketika siapa tuh namanya Dewi? Si dia ya. Dia ya. Nah, misalnya ketika dia misalnya eh Bu Dia kata Kepala Puskesmas, ini kita mau mengadakan penyuluhan tentang kesehatan gigi bagi anak-anak sekolah. Nah, tapi tempatnya jauh, cuma dalam wilayah kerja puskesmas kita. Nah, gimana dia bersedia? Siap, harus bersedia. Jadi misalnya perlu ke sana itu harus jalan kaki gitu misalnya, atau jalannya belum mulus gitu, ya. Nah, harus siap. Nah, itu contohnya. Contoh dari rela berkorban tadi. Ya, jadi misalnya dia aksinya misalnya memberikan edukasi kepada siswa sekolah dasar yang lokasinya jauh dari puskesmas seperti itu. Itu kan harus siap. Ya. Oke. Nah, ini juga tadi gemar membantu. Ini lebih sama juga dengan yang pengamalan tadi. Pengamalan tadi kan ya gemar membantu sama warga yang mengalami kesulitan. Misalnya ketika terjadi bencana alam gitu ya. Atau pokoknya ada warga yang mendapat bencana ya kita bantu. Oke. Dan yang terakhir itu adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Apa indikatornya? Pertama kita harus memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Jadi jangan hanya kecerdasan intelektual, kita yang dibutuhkan juga kecerdasan emosional dan spiritual. Harus berimbang, ya. Oke. Jadi emosional itu bagaimana kita bersikap perilaku, bagaimana kita mengendalikan emosi. Emosi sini bukan marah ya. Emosi sini bagaimana perwujudan di keadaan badan kita, gitu, keadaan jiwa kita, itu emosi. Ya marah itu termasuk satu perwujudannya. Nah, harus kita jaga. Misalnya etika itu lebih kepada kecerdasan emosional. Bagaimana kita bertutur kata, beretika kepada atasan, kepada rekan, bahkan kepada pasien juga harus kita tunjukkan bahwa kita ada etikanya, ya, kita harus ada etikanya. Oke, itu ya. Kemudian senantiasa melihara jiwa dan raga. Ini lebih ada kaitan juga dengan gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Ya, jadi olahraga di sini bukan berarti harus masuk ke organisasi atau perkumpulan olahraga. Misalnya kalau kita tuh badminton, misalnya biasa ada tuh kan, atau basket atau apa atau volleyball yang sering itu poli atau badminton. Nggak harus jogging juga termasuk olahraga. Oh, saya mau ngambil aksi nyata yang akan saya lakukan untuk nilai kemampuan bela negara ini, misalnya melakukan jogging setiap hari Minggu. Atau ikut serta mungkin di puskesmasnya ada kegiatan senam hari Jumat atau di kantornya kita berperan. Itu termasuk perwujudan nilai bela negara. Oke. Kemudian senantiasa bersyukur dan berdoa. Tadi termasuk juga ada nilai ketuhanan juga di situ, ya. Oke. Menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi misalnya. Tidak mengkonsumsi junk food. Tahu junk food ya? Makan makanan apa kalau bahasa Indonesia itu junk food tuh ya? Kalau kira-kira makan sampah gitu ya. Makanan kayak yang sudah berapa kali didaur ulang kayak gitu kan? Ya. Oke, termasuk juga misalnya gemar atau senang mengkonsumsi buah-buahan, itu termasuk juga menjaga kesehatan. Ya kan? Senang makan sayur-sayuran, itu sudah termasuk. Ya, oke. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai-nilai bela negara. Dan ini nanti akan kalian buat dalam rancangan untuk diterapkan pada saat aktualisasi sebagai latihannya. Nanti seterusnya ya tetap diterapkan. Silakan kalau ada pertanyaan tentang nilai-nilai bela negara. Tidak ada? Belum ya?
Oke, baik kita masuk ke yang kedua. Yang kedua kita berbicara tentang isu ya. Kok balik. Nah, yang kedua kita berbicara tentang isu. Kita berbicara tentang isu kontemporer. Kita bicara tentang isu kontemporer. Nah, sebagai seorang aparatur sipil negara, ya, kita harus memiliki kepekaan terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita, apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, jadi kita harus tahu isu-isu apa yang sedang terjadi. Ya, kita ambil skop yang terkecil itu di lingkungan kerja kita, di tempat kerja kita. Apa sih yang terjadi di misalnya ketika di puskesmas, apa yang terjadi di puskesmas sekarang ini? Nah, ya, jadi itu pembahasan tentang isu. Apa sih yang dimaksud dengan isu? Jadi kita harus bisa membedakan antara isu, rumor, gosip, ya kabar burung. Gitu. Nah, isu ini lebih kepada seperti ini, apa yang sudah terjadi, hal yang terjadi, yang sedang terjadi di tempat kita, di organisasi kita, ya. Oke, baik di luar organisasi kita maupun di dalam organisasi kita, di mana dia memberikan efek negatif terhadap kelanjutan dari organisasi kita. Kalau dia tidak diatasi, itu, ya, itu isu. Yang dimaksud dengan isu. Jadi isu kontemporer itu berarti saat ini, ya, eksis dan terjadi saat ini, ya, itu kontemporer, strategis itu yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan strategis organisasi kita kalau tidak diselesaikan. Nah, ini contoh isu-isu global. Ini global ya, isu-isu yang terjadi di negara kita. Ada isu korupsi, narkoba, terorisme, cybercrime. Ada juga money laundering, bisa hate speech, atau misalnya hoax. Itu termasuk isu-isu. Nah, kenapa dikatakan isu ini masuk ke bela negara ini, ke sikap laku bela negara ini? Ya, kalau isu-isu ini tidak diselesaikan, dikhawatirkan nanti bisa menimbulkan perpecahan. Contoh, terorisme dan radikalisme. Nah, kalau ini berkembang, paham radikalisme, tadi saya katakan bahwa negara kita kan satu-satunya ideologinya adalah Pancasila. Nah, ketika misalnya radikalisme ini dibiarkan berkembang, ini bisa mengancam. Artinya nanti bisa mengancam keutuhan negara kita. Nanti dikhawatirkan nanti akan ada dua blok, ada yang ke Pancasila, ada yang ke paham-paham radikalisme. Itu yang harus kita antisipasi, kita jaga, ya. Oke, jadi sebagai seorang ASN, maka kita diminta untuk selalu bisa menganalisis isu, ya. Oke, karena dengan menganalisis isu ini, kita bisa menunjukkan kemampuan kritis kita, bahwa kita seorang ASN ini bisa berpikir kritis, bisa berpikir analitis, dan bisa bersifat objektif. Ya, oke. Nah, kita mulai dari yang terkecil dulu dengan yang ada di sekitar kita. Maka kita lihat, saya mengajarkan atau mengingatkan kembali hanya cuma kita ada dua isu, dua teknik yang bisa kalian pakai. Sebenarnya masih ada, tapi ini saya ambil yang dua saja, yang simple saja. Dan ini nanti yang akan kalian terapkan, bisa kalian terapkan di aktualisasi nanti. Nah, ketika kalian merancang aktualisasi, ilmu teknik pemilihan isu ini bisa kalian terapkan. Nah, gitu ya. Oke, yang dua ini. Yang pertama itu namanya APKL, ya. APKL itu singkatan dari aktual, problematik, kehalayakan dan kelayakan. Ya. Dan yang kedua itu USG. USG itu urgency, seriousness dan growth. Jadi habis dari ikut latsar ini bukan hanya orang kesehatan yang bisa USG. Lutfi sebagai orang PU juga bisa USG ini Lutfi. Ya. Mungkin yang selama ini bisa aja Nabila yang jadi bidan tuh kan. Nah, Lutfi sekarang udah bisa juga meng-USG, tapi beda USG-nya. USG-nya urgency, seriousness dan growth. Baik, kita lihat. Yang pertama itu APKL. Ini harus APKL. Jadi APKL itu singkatan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Apa sih gunanya? Fungsinya kita menganalisis ini. Jadi APKL ini digunakan untuk kita melihat
kualitas isu. Bagaimana sih kualitas isu yang kita tarik itu, ya? Dan juga dia bisa juga digunakan untuk menentukan isu prioritas, isu yang akan kita selesaikan, isu yang utama, isu utama yang akan kita selesaikan. Oke, ya. Aktual maksudnya apakah isu tersebut benar-benar terjadi? Problematik, apakah isu tersebut ada unsur masalah? Khalayak, apakah isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak? Dan kelayakan, kata layak di sini itu kepada pengertiannya kepada masuk akal itu masuk di logika maksudnya, realistis dan relevan, serta dapat dimunculkan pemecahannya. Itu yang disebut dengan kelayakan. Artinya bisa memunculkan penyelesaiannya bisa, dan kita bisa menyelesaikannya. Artinya ketika kalian menganalisis, kalian bisa menyelesaikannya. Itu kelayakan. Bagaimana cara menganalisisnya? Menganalisisnya menggunakan APKL itu menggunakan tabel kerja. Ya. Oke. Nah, kita menggunakan skala penilaian. Skala penilaian kita misalnya ini menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Oke, misalnya kita ambil contoh siapa misalnya Eni ya. Eni di mana Eni? Oh, Eni pakai anu ya, enggak bisa. Suaranya bisa Eni? Izin bisa Pak pakai HP Oke. tadi Pak. Oh ya, Eni di mana ditempatkan? Izin Pak di Puskesmas Saung Naga Pak, Kikim Barat. Kibar ya. Kimbar Pak. Iya, Kibar. Iya. Kalau dulu camatnya kenal saya, masih dari camat. Iya. Oke. Baik. Nah, misalnya sebagai apa nih kau nih? Sebagai Izin Pak sebagai terapis gigi dan mulut terampil. terapis gigi dan mulut terampil ya. Oke, jadi misalnya setelah beberapa bulan ini dari CPNS, ini udah lama di situ. Sejak jadi CPNS atau dulu pernah honor di situ? Belum Pak, baru semenjak menjadi CPNS, sekitar 8 bulanan lebih. Oh, udah lama juga ya, udah 8 bulan ya. Iya, iya, iya. Semuanya udah 8 bulanan ya? Iya. Iya Pak. Ya, kalau istilahnya si ini tuh, si Nabila itu tinggal nama 1 bulan 10 hari ya Nabila ya. Iya, tinggal nama 1 bulan 10 hari, jadinya 9 bulan 10 hari ya Nabila ya. Siap-siap ini Nabila membantu persalinannya nanti. Oke, misalnya si Eni, wah setelah saya 8 bulan bekerja di Puskesmas Kikim Barat ini, kayaknya saya menemukan 5 isu deh. 5 permasalahan yang ada di Puskesmas hubungan dengan tugas saya sebagai terapis gigi dan mulut. Misalnya yang pertama, kita ambil satu saja. Misalnya yang pertama, ini kayaknya banyak kasus ini deh, banyak kasus karies ya, apa karang gigi apa namanya tuh? Ini apa namanya? Karies ya. Pak lubang. Lubang gigi ya, misalnya dari pasien yang berobat ini kayaknya anak-anak SD sudah banyak ini ya kena apa giginya berlubang gitu kan. Nah, itu bisa ditarik isu. Nah, misalnya tingginya kasus karies pada anak sekolah dasar ya, di Kecamatan Kikim Barat seperti itu. Oke. Atau lagi ada itu pertama misalnya ada satu isu. Kemudian misalnya ini melihat lagi, oh kayaknya ini sepi deh katanya politerapis gigi dan mulut ini. Pasien ini lebih banyak ke ini katanya, ke pasien umum. Walaupun sakit gigi kadang ke pasien umum. Padahal terapis gigi dan mulut ini bukan hanya untuk sakit gigi, bisa juga ajang konsultasi misalnya menurut Eni kan. Jadi pasien bisa juga ke situ kan. Maka bisa misalnya isu yang kedua ini mengatakan belum atau masih rendahnya atau belum tingginya, masih rendahnya, belum optimalnya gitu ya. Masih rendahnya kunjungan pasien ke poli gigi dan mulut seperti itu. Nah, maka dan ketiga dan keempat kelima seterusnya misalnya ya. Ini ada 5 isu misalnya. Nah, kelima isu ini kita mau melihat dari kelima isu ini yang mana sih yang masuk kategori kualitasnya bagus, yang mana sih yang masuk kategori sedang-sedang saja gitu. Kita menggunakan ini skala Likert 1 sampai 5.
Jadi A tadi apa kepanjangan A? Aktual kan? Ya kan? Maka misalnya kita buat range, kita buat indikator lagi dari masing-masing unsur ini dengan nilai 1 sampai 5. Jadi kalau misalnya semakin tinggi, maka dia semakin besar nilainya. Ya, misalnya aktual, kalau kita katakan bahwa sangat aktual, itu maka nilainya 5. Terus luntur ke bawah lagi. Di bawahnya apa? Sangat aktual, cukup aktual, misalnya tidak aktual, sangat tidak aktual. Oh, dari kelima isu misalnya Eni tadi melihat bahwa isu nomor 1 ini cukup aktual, kita kasih nilai 3. Isu nomor 2 ini sangat aktual, kita kasih nilai 5. Isu nomor 3 ini tidak aktual, 2. Nah, isu nomor 4 ini aktual, sama dengan nomor 5 aktual juga, kita kasih nilai 4. Begitu juga untuk yang lainnya, problematik, permasalahan. Oh, isu pertama misalnya, wah isu pertama ini kompleks masalahnya ini, tapi tidak terlalu banyak juga, tidak sangat banyak, tapi kompleks. 4 misalnya. Isu kedua sama dengan isu pertama kompleks. Isu ketiga misalnya cukuplah. Isu keempat ini tidak, misalnya isu ke ininya cukup juga, misalnya. Dan seterusnya. Ya. Oke, kehalayakan. Oh, isu pertama ini cukup banyak nih yang terlibat, saya 3. Oh, isu kedua banyak yang terlibat yang kena dampaknya nanti. Isu ketiga misalnya banyak tapi tidak sebanyak isu kedua misalnya. Ini misalnya cukup. Ini misalnya tidak. 2. Layak tadi kan hubungan realistis tadi kan, masuk akal, relevan, dapat solusi penyelesaiannya. Maka di sini, wah ini kayaknya isu pertama ini cukup layak. Isu kedua misalnya layak. Isu ketiga ini sangat layak ini diangkat. Isu keempat misalnya cukup layak. Isu kedua tidak layak. Maka setelah ini kita jumlahkan. Ini berapa nilainya? Ayo berapa? 1 ditambah 1 berapa? 11 kali 11? 2, Pak. Jangan dipelintir. 121. Kalau kamu tidak bisa ambil kacamata. Sudahlah, ambil kacamata. Tahu kamu siapa itu nih? Yang penting kacamata itu kan? Bobby, Pak. Apa ikut juga kayak? Iya. Kalau tidak tahu lagi saya tanya ini. Berapa tadi nilainya nih? Nomor 1 berapa? Totalnya Ini. nomor 1 2, Pak. Enggak, 2, Pak. ini. Total ini nih. 13, Pak. 13, Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ibu kota Jawa Barat? Bandung. Gubernurnya? Bapak Aing. Kang Deddy. Oh, Kang Deddy bukan Bapak Aing ya. Oke, jangan-jangan kamu sudah baca semua yang swimming itu, apa namanya itu? Oke, lanjut. Kembali ke sini. Berapa coba? Yang kedua berapa? 18. 18. Ketiga? 14. 14. Keempat? 12. 12. Kelima? 11. 11. Oke, dari sini yang mana yang tertinggi? Isu nomor 2, Pak. Isu nomor 2. Ini ya. Nomor 2, ranking 1. Ranking 2-nya yang tertinggi kedua? Nomor 1. Isu nomor 3. Yang 3. Yang ketiganya? Isu nomor 1. Isu nomor 1. Nah, jadi kalau kita lihat yang nomor 2 ini bagus kualitasnya, ya. Mungkin nomor pertama, gitu ya. Oke, yang kedua ini. Jadi tadi saya katakan, ini selain untuk menilai kualitas isu, bisa juga untuk menentukan. Bisa langsung kalian tentukan, wah ini karena yang tertinggi dan bagus isu ini yang mau diangkat. Artinya inilah isu prioritas, masalah prioritas, ya. Atau, wah saya mau akan analisis lanjutan untuk memilih yang prioritas, yang mana yang mau diselesaikan. Maka gunakan yang tadi, USG. Ya. Urgensi berarti apa urgensi? Seberapa mendesaknya. Kemudian seriousness,
seberapa seriusnya, tingkat keseriusannya. Growth-nya kemungkinan memburuk kalau isu tersebut tidak diselesaikan. Ya. Nah, kita tidak harus ambil semua sini, kita ambil saja 3 besar. Jadi yang terbesar tadi kan 2, 3, 2, 3, 1 ya. 2, 3, 1. Nah, yang ini 3 ini saja kita ulang analisisnya ke sini. Nah, penilaiannya sama seperti tadi, kita kasih skala Likert. Oh, yang satu sangat urgen misalnya 5. Yang kedua misalnya urgen 4. Yang ketiga 3 misalnya cukup urgen dan seterusnya. Sampai kita mendapatkan nilai tertinggi. Yang nilai tertinggi itulah yang menjadi isu prioritas. Isu prioritas yang akan kita selesaikan. Syukur-syukur nanti pada tugas saya nanti kamu bisa langsung menarik untuk rencana aktualisasi nanti ya, walaupun lumayan lama lah, berapa minggu lagi, tapi sudah ada rencana gitu. Dasarnya dari sini, mulainya dari sini ya, dari ini isu ini. Kemudian kita dapatlah kita satu, misalnya isu prioritas nomor 2 tadi misalnya, nomor 1 misalnya isu prioritasnya, isu yang pertama tadi, maka yang ini kita cari penyebabnya menggunakan ini. Sorry ya. Ceguk, minum dulu. Nah ya, saya minum dulu. Oke. Oke. Jadi setelah kalian tadi sampai dapat ini ya, dari sini kan dapat satu isu ya, maka kalian cari penyebabnya 2 cara, ambil satu saja, salah satu saja. Boleh menggunakan mind mapping, peta pikiran, boleh menggunakan fishbone, tulang ikan. Ya, boleh menggunakan mind mapping, boleh menggunakan fishbone atau tulang ikan. Nah, di situ dianalisis penyebabnya. Kita lihat mungkin dari unsur manusianya, dari unsur materialnya, dari unsur method atau manner, caranya, atau environment, lingkungan, atau bisa juga kita lihat dengan mengajukan pertanyaan jurnalis 5W 1H. When, kapan, what, apa, who, siapa, gitu ya. How, bagaimana. Nah, kita telisik, kita masukkan penyebabnya. Oh, dari segi manusianya, who-nya apa, gitu. Ya, dari segi materialnya apa. Oke. Itu ya. Nanti setelah situ baru kita bisa menentukan kira-kira gagasan apa yang akan kita lakukan. Oke? Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menjelaskan tugas asinkronus, ya. Tugas asinkronus. Oke, ya. Nah, tugas asinkronus kita. Jadi selama 3 hari ini kalian mengerjakan tugas dari saya Jumat, Sabtu, dan tanggal 18 nanti, ya. Oke. Tugas asinkronus kita yang pertama itu di hari ke-1. Tugas kita pertama membuat learning journal. Dan ini dibuat 3 hari. Dibuat 3 hari. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ya. Kemarin di kelompok yang saya masuk di angkatan 3 itu bagus-bagus. Saya semalam bukanya ya, saya buka ada yang di TikTok, ada yang di IG, ada yang di Facebook gitu ya. Oke. Ya, kalau tidak salah, bagus-bagus saya lihat kemarin yang saya ajar kemarin itu yang di angkatan 3 itu ya. Saya lihat bagus tuh. Ya, si Habib, ada nama Habib, ada nama Delvi, kemudian ada Tarisa, Yumita, itu bagus-bagus semua. Ini jalanin jurnalnya. Ya, jadi kalian buat video itu videonya maksimal 5 menit. Nih, membuat video maksimal 5 menit, di mana isi videonya itu bercerita pengalaman belajar kalian, belajar agenda 1, baik hari pertama, hari kedua, maupun hari ketiga. Ya, untuk hari ini hanya di hari pertama. Yang kalian ceritakan itu meliputi substansi, isi pembelajaran, maupun proses pembelajarannya gimana.
Dan juga yang kalian ceritakan itu pada saat sinkronus maupun asinkronus. Hari ini 2, sinkronus. Besok tidak ada kan, hari Sabtu cuma ada asinkronus. Hari Rabu nanti ada 2 lagi. Itu yang kalian ceritakan. Ya, oke. Buat video. Oke. Dan videonya itu kalian upload di media sosial. Oke. Kalau kalian mau mention ke saya boleh nanti mention ke media sosial saya. Jadi langsung ada notifikasinya di media sosial saya. Tahu kan, oh ini ada video dari saya misalnya. Jadi saya bisa lihat situ. Ya, oke. Nah, jadi buat video yang maksimal paling banyak 5 menit. Ya, maksimal 5 menit. Boleh kurang dari 5 menit tapi jangan lebih. Ya. Oke. Videonya saya minta kalian pakaian sekolah ya. Pakaian sekolah, Sep. Tapi bukan kau minjam baju pakai OSIS itu bukan, Sep. Pakaian sekolah sini maksudnya baju putih, rok hitam, dasi hitam gitu kan. Kalian kan lagi sekolah sekarang. Sekolah enggak kamu nih sekarang nih? Sekolah kan? Ya, Pak. Sekolah Latsar. Iya, sekolah Latsar kan? Itu. Jadi pakaian sekolah itu maksudnya baju putih, dasi hitam gitu. Kemudian ada name tag, ada pin korpri, ada ikat pinggang korpri gitu ya. Oke, itu. Jadi buat videonya boleh di luar, outdoors, boleh di dalam, indoors, boleh sambil duduk, boleh juga mau sambil berdiri, boleh. Ya. Oke. Dan juga videonya jangan tiba-tiba ngomong, Sep. Lagi kalau tiba-tiba ngomong, pakai pembukaan dulu, Sep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Asep Hurairah. Oke, ya, CPNS di Puskesmas Kikim Timur ya, Kikim Tengah ya. Timur, Pak. Ya, Puskesmas di Kikim Tengah yang sekarang mengikuti Latsar. Kami sekarang masuk pembelajaran agenda 1 di daring. Berikut saya akan bercerita pengalaman belajar saya agenda 1 di hari pertama. Cerita, Sep. Gitu banyak. Itu baru tutup lagi. Demikian learning journal saya di hari pertama. Atau Asep mau pakai yang mau gaul-gaul boleh lah, Asep. Apa-apa, Asep. Hai guys, Asep. Asep lagi Latsar nih. Mau tahu cerita Asep Latsar? Ikuti terus video ini ya. Gitu, Asep. Boleh, Asep ya? Yo. Ya, Pak. Ya, terserah. Itu dibuat ya. Oke, dan itu tiap hari. Besok dibuat lagi. Lain ceritanya. Besok cerita hari besok. Ya, tanggal 18 buat lagi hari ke-18. Oke. Kemudian, tugas yang kedua untuk hari ini membuat ringkasan modul. Ini tugas ini individu. Jadi 2 ini individu. Buat ringkasan modul. Dan yang ini kelompok. Kelompok ini membuat video visualisasi bangsa. Ya. Oke, ini petunjuknya ringkasan modul. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Kalau kurang jelas ini tanyakan dengan saya di WA, ya di WhatsApp. Oke. Kemudian ini tugas video dan ini untuk tugas kelompok. Kelompok. Oke. Ya, Lutfi mana Lutfi? Masih ada Pi? Masih, Pak. Masih Pi ya. Sudah ngopi Pi? Alhamdulillah belum, Pak. Oh, belum. Ngopi lah, ada apa-apa. Iya. Ya, Lutfi nanti tolong kamu bagi 3 kelompok ya. Ya, 3 kelompok. Jadi 11 kamu apa 10 kamu? 11 orang, Pak. Kalau 11 orang bagi 3 kelompok artinya bisa 4-4-3 atau 4-3-3 terserah. Pokoknya ada yang 4 ada yang 3 artinya ya. Betul ya? Ya, ada 4 ada yang 3 ya. Nah, nanti dibagi dan nanti si Lutfi dengan Asep jangan satu kelompok ya. Ya. Ya, Pak. Kalian Ya, Pak. biar nanti di kelompok ada yang cowoknya, jangan yang ya, jadi dibagi. Ya, oke, jangan jadikan satu kelompok. Oke. Yang kalian lakukan adalah kalian cari video ya. Kemarin bagus-bagus juga tuh. Saya juga lihat yang contoh yang angkatan kemarin, angkatan 3 yang saya masuk kemarin itu. Ada yang di IG. Jadi kalau IG kan langsung ketahuan saya di notifikasinya ada pemberitahuan. Ya, dia follow saya follow back, kemudian ada notifikasinya gitu ya. Oke, nah nanti kamu buat video itu, buat kamu ambil beberapa video yang sudah jadi yang bercerita tentang kehidupan Indonesia, kemudian nanti masing-masing anggota kalau dia 3 atau 4 nanti
membuat kalimat atau menyampaikan kalimat inspirasi tentang Indonesia di dalam video tersebut. Dan harus berbeda-beda ya. Misalnya kelompoknya ada dia, Dewi, Afifa misalnya. Afifa ya betul. Nah, hal berbeda. Afifa ngomongnya lain gitu. Dia ngomongnya lain, Dewi ngomongnya lain gitu ya. Jangan sama gitu. Oke. Itu. Kemudian tugas hari kedua itu sama, yang pertama learning journal, ini bersifat individu, kemudian analisis instansi juga individu, yang ketiga ini kelompok. Ya. Oke, yang ini sama, tidak usah saya jelaskan lagi tentang ini, tentang learning journal, sama saja ya seperti yang hari ini tugasnya hari kedua. Nah, yang tugas individu, oke, ini yang tadi, yang barusan saya jelaskan tadi, yang saya ambilkan contoh siapa tadi, Dewi ya? Siapa tadi? Izin Eni, Pak. Eni ya, saya contohkan Eni tadi. Nah, ambil 5 isu, kemudian 5 isu menggunakan APKL, kemudian isu prioritas menggunakan ESG, dampak yang terjadi dari ini, dampak dari isu yang terpilih ya. Jadi kalau misalnya kalian ambil 5 isu, bukan 5 isu itu yang kamu jelaskan, satu saja yang terpilih dari hasil USG ya. Kemudian tentukan penyebabnya, pakai fishbone yang tadi, penyebabnya apa gitu kan. Kemudian buat rekomendasi penyelesaiannya. Ini dibuat di bentuk tulisan maksimal 5 halaman, waktu pembuatan hari Sabtu besok ya, dikumpulkan juga besok. Tolong nanti dikumpulkannya on time, jangan sampai terlambat, karena di Google Classroom sudah saya kunci, sudah saya gembok. Jadi kalau sudah terlambat dia bisa masuk lagi. Saya pegang kuncinya ya. Ya, jadi sudah digembok, tidak bisa masuk lagi. Ya, terpaksa tidak ngumpul kamu, tidak bisa ngumpul ya. Oke. Baik. Nah, ini tugas individu. Kemudian yang kedua, untuk besok hari kedua, tugas kelompok. Di mana tolong nanti Lutfi, yang ini dibagi 2 kelompok saja Pi ya. Lutfi ya. Ya, dibagi 2 kelompok Lutfi ya. Dan juga nanti kau dengan Asep jangan digabung. Ya. Nanti tarik menarik pula kamu berdua tuh. Iya. Jadi Siap, ya, Pak. ya, jadi misalnya Lutfi kelompok 1, Asep kelompok 2. Nanti dan juga dipisah. Kalau bisa jangan yang itu diacak-acak lagi lah kelompoknya ya. Biar kenal semua nanti kan bisa. Ya. Oke, ini kalau yang tadi yang isu yang berhubungan dengan kalian, kalau yang tugas kelompok ini isu global, isu kontemporer tadi. Yang tadi kan ada contohnya tadi kan, boleh kalian mengangkat isu tentang korupsi, boleh tentang money laundry, boleh tentang narkoba, itu kan isu-isu contoh tadi kan, boleh tentang hate speech, boleh tentang apalagi radikalisme, terserah. Nah ini petunjuknya nanti bisa dipelajari, ini petunjuknya. Dan ini dikumpulkan besok. Jadi walaupun tugas kelompok sama dengan video tadi, masing-masing harus mengumpulkannya masing-masing, walaupun tugas kelompok. Ya, gawinya kelompok, ngumpulnya wakwe atau wakwe. Iya, dewek-dewek itu ya. Iya, oke. Baik. Kemudian tugas hari ketiga sama, ini semuanya individu. Ya, sama tugasnya ya. Ya, itu yang pertama learning journal, sama dengan hari pertama dan hari kedua, sama dengan hari ini dan besok. Ya, membuat video. Selanjutnya tugas individu yang selanjutnya adalah RABN, membuat rencana aksi bela negara. Tadi sudah saya jelaskan juga sekilas tadi kan, di mana kalian membuat, mengisi format ini. Tolong nanti nilai bela negara dan indikatornya jangan dibuat-buat ya. Maksudnya jangan dirubah. Ambil yang bahan tayang saya ini. Karena itu ada dasarnya penentuan itu ya. Oke, jangan dibuat-buat, ambil di situ. Makanya nanti saya kasih bantai yang ini supaya kalian nanti bisa ambil dari situ. Yang kalian susun itu ini aksinya apa? Ya, aksinya apa? Nah, contohnya tadi Asep misalnya, yang indikator pertama apa Asep misalnya? Indikator pertama Asep mau menjaga tanah pekarangan. Aksinya Asep mau aktif dalam kegiatan Jumat bersih. Mungkin tiap Jumat ada bersih-bersih. Nah, nanti tempatnya di mana? Puskesmas misalnya. Puskesmas Kikim. Waktunya kapan? Setiap hari Jumat. Buktinya apa? Nah, buktinya ini jangan kamu cari buktinya dulu. Ini kan mau dilaksanakan di aktualisasi.
Jadi namanya rencana. Jadi bukti ini kamu tulis rencana bukti kamu apa? Oh, saya nanti untuk bukti kegiatan saya aksi satu ini saya mau menggunakan video. Maka buktinya kamu tulis video. Bisa tidak Sep nulis video Sep? Bisa, Pak. Bisa. Tulisannya. V, I, apa lagi tuh? D. Ya, tulis itu. Atau kegiatan dua, Sep, membuang sampah pada tempatnya. Ah, kali ini foto, maka tulis foto di sini. Foto apa? F, O, T, O. T. Ya, ya. Saya konsep anak kau lebih semacam, kau tidak bisa macam. Ada anak kau konsep? Oke, ya itu. Jadi ini aksinya saya minta indikatornya minimal 2, minimal, boleh lebih jangan kurang. Kemudian aksinya untuk masing-masing indikator minimal 2, jangan kurang dari 2, boleh lebih dari 2. Asep, saya yang aksi indikator 1 tanda pakaran sambil 10 kegiatan, boleh Sep. Oke, ya, boleh, tuh ya, oke. Oke. Siapa? Dan tugas terakhir yaitu nih PBB, praktek baris berbaris. Nah, buat videonya pakai sekolah. Tahu pakai sekolah ya? Sep, jangan kau minjam tetangga kau yang SMA, Sep. Kau minjam tetangga kau yang SMA, minjam dulu deh baju SMA, aku nak bikin video, kami suruh pakai sekolah. Ada yang cak itu. Ya, ada tuh waktu yang angkatan sebelumnya itu. Saya buat seperti itu, saya lupa jelasin baju sekolah. Toto dia WA. Kok Pak katanya, di tugas Bapak pakaian videonya baju sekolah. Sekolahnya SD, SMP apa SMA Pak katanya. Iya saya jawab, ya, Assalamualaikum kan, Waalaikumsalam. Kata saya, beri saya kesempatan untuk tertawa dulu. Kata saya. Dan itu baru saya balas chatnya. Maksud saya pakai sekolah tuh pakai baju ini putih dan hitam gitu ya. Dan juga nanti minta tolong temannya untuk memberikan aba-aba siapa saja. Tidak harus bersalat besar ya, siapa saja memberikan aba-aba. Ya. Ya, aba-abanya gimana? Nanti saya kasih contoh video aba-abanya ya. Berikut gerakannya. Misalnya istirahat, lancang depan, balik kanan, termasuk pemeriksaan kelengkapan. Makanya perlu pakai baju sekolah itu kan ada kan? Itu dipraktekkan semua, ada yang contoh yang saya kasih videonya. Nanti saya kirim ke Lutfi nanti, ya. Itu dipraktekkan semua. Aba-aba temannya, jangan kamu. Beberapa tahun yang lalu saya juga sempat ketawa tuh lihat video peserta ini. Katanya istirahat di tempat, gerak. Kok udah istirahat? Siap, gerak. Kok tidak siap? Oh ternyata dia mau videokan aba-aba, bukan video gerakan. Jadi dia udah siap, gerak. Cepat, gerak. saya balas ya di Google Classroom itu. Konsepnya nggak gitu, Bambang. Kata saya, padahal namanya bukan Bambang. Iya. Konsepnya itu mestinya kamu yang bergerak, aba-aba temannya. Jangan kamu yang memvideokan kamu memberikan aba-aba gitu. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai terulang lagi kejadian-kejadian. Jadi itulah enaknya jadi Widya Iswara nih ya. Nemui hal-hal yang baru dan kadang-kadang bikin awet muda ya. Bikin ketawa gitu ya. Kadang-kadang. Ya, oke. Itu ya, itu tugasnya. Dan semua tugas ini, baik hari pertama, hari kedua, hari ketiga, yang kalian kumpulkan itu cuma linknya saja. Linknya saja. Ya, jadi nanti kamu kan sudah ada akun Google Drive masing-masing kan? Ada enggak kamu? Kalau enggak ada buat. Ya, kalau ada buat. Nah, nanti di akun Google Drive itu kamu kasihlah nama folder, misalnya folder agenda 1. Nanti dibuat di filenya apa? Nah, kasih nama filenya, misalnya Learning Journal hari pertama, kedua misalnya RABN filenya. Nanti link file yang Google Drive itulah yang kamu kumpulkan di Google Classroom. Ya, link file itu yang kamu kumpulkan di Google Classroom, bukan ininya, bukan videonya. Misalnya
video kamu masukkan di media sosial. Misalnya kamu masukkan di akun media sosial, misalnya TikTok. Misalnya. Nah, linknya itu kamu kirimkan di Google Classroom itu, ya. Linknya itu kamu kirimkan. Jadi linknya itu kamu copy, atau perlu saya ajar juga ya. Kamu copy, paste. Nah, filenya robah PDF. File itu yang kamu kirim, gitu ya. Ya, nanti ada yang bingung, coach gimana ngirim link di Google Classroom? Nah, supaya dananya lagi gitu. Kamu copy linknya, boleh di Word, boleh di Excel, nanti kamu rubah jadi PDF, misalnya dari Word kamu rubah jadi PDF. Nah, file PDF-nya itu yang ada linknya itu yang kamu kirim ke Google Classroom. Ya, oke? Oke? Oke, ada pertanyaan, silakan. Tentang tugas. Kan ada pertanyaan tentang tugas. Tidak ada pertanyaan. Nah, jadi yang di sini. Nih saya buka Google Classroom. Kamu bisa buka sambil buka Google Classroom boleh? Nah, ini. Nah, ini kan ini yang tugas dari saya nanti di sini letaknya. Ini belum di yang sudah muncul di tempat kalian ini. Ini udah muncul nih. Tenggat waktunya ini. Jadi misalnya learning journal, resume modo. Nah, kumpulkan di masing-masing sini. Linknya ya. Linknya. Nah, ini makanya 10. Maka saya bingung nggak ada nama Dewi. Makanya Dewi. Ini yang nama-namanya saya. Afifa, Afia, Dia, Dila, Eni, Prima, Asep, Lutfi, Nabila, Seza. Nggak ada nama Dewi. Maka saya bingung. Nggak ada nama Dewi. Kemana ini Dewinya ini? Izin Pak, udah masuk Google Classroom Pak. Kapan kau masuknya? Udah minta tolong Mbak Eni ngeliatin juga ada Pak, tapi nggak tahu kenapa nggak muncul Pak. Nah, gimana tuh? Coba saya lihat. Ada nggak nama kamu? Kayaknya ada. Ada Oke. Pak. Oh, ada nih baru nih. Kemarin nggak ada. Habis ini Ada Pak. Alhamdulillah. Iya baru. Pak, bener. Baru masuk Pak ya. Ayo ngaku. Enggak Pak, udah dari kemarin. Kemarin siang. Iya, Saya buat parang saya ngisinya kemarin pagi. Pantas nggak ada. Oke. Baik, gitu ya. Nanti saya tambahkan saya Dewi. Nggak ada semua nama kau sini, 10 sebuah siswa semua ini. Nah, nggak ada yang 11. Ya. Oke. Kayak gitu ya. Jadi linknya saja, linknya saja. Linknya saja. Tidak usah pakai ini. Tidak usah pakai videonya. Jadi berat nanti. Google Classroom-nya berat kalau misalnya kamu kirimkan videonya itu. Ya. Ya, kalau linknya saja kan ringan, berupa file linknya itu. Oke, coba kita lihat. Ya, kita lihat ya kita seperti ini nanti ya bentuknya tuh kalian saya kasihkan contoh yang mengirimkan link. Nah, seperti ini saja nanti. Jadi tidak usah videonya dimasukkan. Nah, ini kan link, ini kan file PDF kan? Nah, ini tugas ini video ini jurnal agar 1 hari ke 1. Nama Ayunanda ini. Nah, ini link IG di Reel, link TikTok dia 2. Nah, ini di IG, ini di Reel. Nanti saya tinggal klik ini aja muncul kan? Nah, itu kan? Nah, itu ya. Nah, seperti ini dia nanti munculnya. Ya kan? Oh, enggak dong, Oke ya. Oke, saya tutup aja. Oke, gitu ya. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Nanti untuk media sosial saya kirim ke Lutfi aja nanti Lutfi ya di akun saya tuh Lutfi ya. Oke, ini Lutfi kirimkan ke sini. Baik, Pak. Saya lupa tadi. Ke nomor WA ada di ini. Nah, Lutfi ke nomor ini ya. Ya, yang lain boleh juga kalau mau catat, kalau mau pertanyaan nanti. Ya. Oke.
Nah, kayak gini nih contohnya di IG nih, kan? Memasuki pembelajaran agenda 1, sikap perilaku bela negara. Saya ingin berbagi pengalaman pembelajaran yang sangat bermakna. Baik yang dilakukan secara sinkronus Oke. maupun asinkronus. Ini ya, ininya ya. Pembelajaran hari ini dimulai dengan sesi sinkronus, di mana kami bertemu secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dengan Coach Dr. Alam Syahril, Magister Pendidikan. Dalam sesi ini, kami mendalami substansi modul 1, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai Oke, gitu ya. moral. Oke. Baik, masih ada pertanyaan? Silakan. Oke, baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini untuk sinkronis 1, agenda 1. Terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Hebi selaku pengamat kelas, Pak Rahmat selaku manajer kelas. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Terakhir saya tegaskan bahwa saya mendapatkan tugas untuk membersamai kalian 3 hari, ya. Jadi selama 3 hari ini, selama 3 hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kalau kalian ada kesulitan, ada pertanyaan, ada yang butuh penjelasan lagi, silakan nanti hubungi saya saja melalui media komunikasi yang lain. Ya, bisa WA, bisa juga di akun media sosial. Demikian pembelajaran kita sinkronus ke-1 agenda ke-1 pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Izin saya live duluan ya. Terima kasih Aku semuanya. Lutfi langsung di japri saya, Lutfi ya. Mumpung saya lagi ingat. Oke. See you, bye-bye.